bagaimana caranya kita bukan ingin supaya dilihat, oh, wah ini hebat ini Poluan ini, tidak. Iya. Itu sisinya sisi sederhana yang kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. Ya, bertemu lagi bersama saya, host kesayangan Anda yang sangat fenomenal ya, terpercaya ya, seperti itu. Sudah 2 minggu absen ya. Kali ini tentunya saya akan membawakan tema ya yang sangat menarik untuk dikupas oleh pemirsa di rumah. Dalam podcast kesayangan Anda, podcast Presisi Polda Sulteng. Iya. Kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua sosok ya. Polwan ya, polisi wanita yang melegenda ya. Ini melegenda ya. Ini nanti diedit pakai petir-petir ya. Ya, Mas sutradara ya, diedit pakai petir nanti ya. Biar lebih melegenda. Iya, meledak-ledak dia ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya, karena tanpa dua sosok ini ya, Polwan Polda Sulteng itu tidak akan bergairah ya, bergerak dia ya, karena ibu berdua ini yang bersama saya ini, aduh. Kalau udah ngomong wah ini Polwan langsung ngumpul semua nih ya, ngumpul semua mereka, oke? Ya, jadi saya perkenalkan langsung saja dua sosok Polwan yang melegenda Polda Sulawesi Tengah. Ini dia Ibu Kompol S. Riyati NDC SMH dan Ibtu Siti Elminawati Hasibuan SMH. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, selamat siang. Jadi ini teman-teman ya, ini kenapa saya undang ya narasumber saya ini ya, ibu-ibu Polwan ini, karena hari ini itu bertepatan tanggal 1 Ibu ya. Bertepatan dengan ulang tahun Polwan yang ke-74 ya, 74 September ya. 74 tanggal 1 September 2022. Iya. Jadi ini hari yang pas banget ya. Nah, dengan semangat Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia tumbuh. Iya, seperti itu. Untuk itu, saya mau mengangkat tema yang menarik untuk Anda semua. Jadi teman-teman simak baik-baik. Jangan lupa juga ya subscriber ya di bawah ya, di like, di share segala macam, oke? Nah, ini dia temanya. Temanya kali ini, Polwan Polda Sulteng menghadapi tantangan kejahatan asusila, KDRT ya, dan ABH. Apa itu? Nanti kita bahas dulu. Jadi kita mau bertanya dulu nih tentang menyangkut HUT Polwan yang ke-74 ya, kepada Ibu Esriati nih Ibu. Jadi untuk menyambut HUT Polwan ini nih, apa saja kegiatan Polwan Polda Sulawesi Tengah ini untuk menyambut HUT Polwan ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, saya sapa pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, saat ini dalam rangkaian ya, hari Jadi Polwan yang ke-74, di mana tepatnya hari ini sebetulnya. Ya, hari ini ya. Puncak acara itu, namun karena ada sesuatu hal, sehingga nanti akan puncaknya nanti akan dilaksanakan, syukuran akan dilaksanakan tanggal 8 September. 8 September Bu ya. Kita adakan itu pada tanggal 8 September. Rangkaian kegiatan dalam rangka hari Jadi Polwan yang ke-74 itu sudah ada beberapa yang kita sudah lakukan ya. Apa-apa Polwan selama ini sudah melakukan itu kegiatan-kegiatannya, di
mana kita telah melaksanakan ada lomba suara hati anak polwan. Bagaimana sih anak polwan itu menyuarakan hatinya dengan tugas-tugas yang mereka lihat setiap hari. Kegiatan-kegiatan polwan itu tidak pernah maksudnya banyakan di luar gitu. Dan sebetulnya dia juga punya orang tua gitu kan. Dia punya harusnya banyaknya di rumah, tapi kebanyakan kita kan berada di luar ya. Kalau memang itu sudah konsekuensi tugas kita sebagai seorang polwan. Nah itu dilombakan suara hati anak polwan. Nah kemudian itu seluruh Indonesia itu. Kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kebetulan kemarin ada bencana yang terjadi di Kecamatan Toruwe ya, Kabupaten Parimo. Ya, polwan juga berkiprah ke sana melakukan kegiatan bersih-bersih, kemudian melakukan pengobatan gratis di sana. Dan kita juga bersama-sama dengan wanita TNI melaksanakan juga donor darah bersama ibu-ibu Bayangkari. Itu sudah kita laksanakan juga rangkaian kegiatan itu, dan sudah melaksanakan juga bakti sosial, mengunjungi ibu-ibu polwan yang sudah purna ya. Kita juga menyambangi ke sana dan bisa berkomunikasi, kita mengetahui apa sih yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari, kemudian kegiatan mereka, kemudian kita berkomunikasi. Memang mereka polwan ya, setelah mereka sudah pensiun, sudah purna, bukan berarti tali silaturahmi tidak terjalin juga, itu salah satu bentuk wujud kepedulian kita terhadap sesepuh polwan. Kemudian ada polwan-polwan yang sakit juga kita kunjungi di situ. Beberapa teman kita, rekan polwan yang sakit menahun. Kemudian ada kegiatan yang kita sudah laksanakan juga, kerja bakti di beberapa tempat ibadah itu, baik yang ada di masjid-masjid, kemudian yang ada di di pura dan gereja. Itu yang terlibat ini semua adalah polwan-polwan Polda Sulawesi Tengah dan jajaran polres-polres yang ada di Polda Sulawesi Tengah. Dan kemarin tanggal 19 kita juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama, di mana di situ kita mengundang Pak Jabat Utama Polda, Kapolda, Wakapolda, dan Ibu Bayangkari juga. Ada wanita TNI yang hadir, purnawirawan polwan juga hadir di situ, bersama-sama kita melaksanakan senam bersama. Dan kegiatan lomba ini kan untuk mengakrabkan satu dengan yang lain. Itu kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian sudah melaksanakan juga ziarah ke TMP ya. Sudah dilaksanakan itu seluruh jajaran. Dan kemarin kita juga mengadakan talkshow yang dimana dilaksanakan dari Mabes Polri, diikuti oleh seluruh polwan jajaran. Pembicaranya itu kebetulan saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Helmi Yahya. Kita harus memiliki personal branding. Nah itu apa personal branding, nanti kita akan sampaikan, kita bahas sebentar. Kenapa itu ditujukan kepada polwan, sehingga nanti ini akan menjadi motivasi untuk kita. Itu sangat luar biasa pada saat kita mengikuti talkshow yang dilakukan oleh Pak Helmi Yahya pada saat itu. Nah itu nanti akan kegiatan yang itu ada juga kegiatan Go to School, kita juga sudah lakukan itu, di mana kita di situ ada yang jadi hero, ada yang memberikan arahan-arahan pembinaan kepada para siswa kaitannya dengan undang-undang narkoba, kemudian anak, apalagi sekarang nanti kita akan berbicara anak yang berhadapan dengan hukum, di mana mereka sebagai pelaku. Itu juga kita akan sampaikan pada saat kegiatan Go to School kemarin, sekolah-sekolah yang ada di, khususnya yang ada di Kota Palu dan jajaran yang ada di kabupaten, seperti itu. Dan tanggal 18 nanti puncaknya kita berbicara tentang perayaan hari ulang tahun polwan atau hari jadi polwan yang ke-74. Itu secara virtual juga, karena mengingat sekarang kan masih pandemi ya. Nah, itu akhirnya kita laksanakan secara virtual dari Mabes Polri dan akan ke jajaran seluruh Indonesia. Itu nanti akan kita ikuti bersama. Saya cuma bisa bilang wow ya, ini wow karena banyak sekali ya
kegiatannya. Nah, satu pertanyaan nih Bulai. Dari sekian banyaknya kegiatan seperti itu, capek nggak sih? Kalau saya pribadi sebenarnya tidak capek. Itu memang tugas kita, tugas pokok kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan cara-cara seperti itu. Pendekatan kepada masyarakat dengan cara-cara kita berkiprah di dengan masyarakat, dan masyarakat juga akan semakin yakin dan percaya bahwa Polwan itu benar-benar juga dekat dengan masyarakat. Iya, benar-benar. Ya, selama ini kan mungkin banyak hal-hal yang kita lihat yang mungkin tidak yang mungkin oknum ya, melakukan pelanggaran dan seterusnya. Sebetulnya kalau mau bilang capek itu tidak ada capeknya, karena memang itu kita lakukan dengan hati yang niat yang baik. Saya rasa kalau dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas, semua pekerjaan apapun itu kita bisa lakukan. Itu prinsip saya dalam bekerja. Luar biasa. Oke nih, mungkin banyak teman-teman yang bertanya nih ya. Ini kan hanya 2 nih ya, Ibu Polwan di hadapan teman-teman nih. Nah, saya mau bertanya nih Bu. Jumlah personil Polwan Polda Sulteng tuh semuanya ada berapa Bu? Ya, kalau untuk Polda Sulawesi Tengah itu ya sekarang sudah berjumlah ya cukup banyak. Iya, cukup itu banyak. 353 personil. 300 ya, 53. Yang sudah ada yang berpangkat Kombes, kemarin ada Kombes itu Ibu Wadir Lantas, berpangkat Kombes. Kemudian ada yang AKBP kebetulan juga sudah pensiun. Sudah pensiun, iya. Pamen dan Pama Brigadir itu ada 353 Polda sejajaran. Kemudian khusus untuk Polda sendiri itu Polwannya itu ada 194 personil ya. Kemudian untuk Polres jajaran itu 159 personil. Kira-kira nih Bu, ini kira-kira untuk jumlah dari sekian jumlah itu apakah cukup atau kurang kira-kira? Ya kalau berbicara cukup atau kurang, ya pastilah kurang ya. Kurang ya. Kalau dibanding dengan Polki yang cukup banyak, Polwan itu berapa persen dari benar-benar. Sebenarnya tugas Polwan dengan Polki, polisi laki-laki itu sebenarnya sama. Sama. Ya apakah kita mampu untuk melakukan itu? Nah tinggal ke diri kita masing-masing. Tanyakan ke diri kita, apakah saya sanggup untuk melaksanakan tugas seperti apa yang dilakukan oleh polisi? Karena pada dasarnya saat kita melakukan mengikuti pendidikan, baik itu Bintara, kemudian Akpol dari sumber sarjana, itu semua apa yang kita dapatkan itu sama kan? Iya benar-benar. Dilanjut aja, nggak apa-apa. Ini saja. Itu pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Saat kita melakukan misalnya kegiatan-kegiatan latihan, apa yang dilakukan oleh polisi laki-laki juga perempuan juga melakukan, tidak ada perbedaan itu. Pada saat kita mengikuti pendidikan itu, jadi pada saat kita melaksanakan tugas di lapangan itu saya rasa semua sama, ya sama, tidak ada perbedaan. Tinggal apakah kita mau atau kita sebelum kita sudah menyerah. Ya kalau kita sudah menyerah ya itu nggak akan bisa kita. Iya benar-benar. Seperti itu. Jadi banyaknya polwan-polwan yang sudah juga berkiprah ya, itu baik di operasional, kemudian di staf. Nah, operasional itu di semua lini. Saya melihat ini semua lini begitu luar biasanya Bapak Kapolri terhadap kepedulian terhadap polwan. Ternyata persamaan gender itu memang sudah mulai diterapkan kepada polwan-polwan khususnya di institusi kepolisian, di mana kita lihat bersama ada yang sudah jenderal, ada beberapa yang sudah ada jenderal pernah jadi Kapolda, kemudian ada yang sekarang jadi Wakapolda Irjen Ibu Tari, sekarang kan masih jadi Wakapolda Kalsel sekarang, dan banyak yang sudah sudah mencapai doktor juga dan juga bisa menjadi dosen di universitas-universitas yang ternama yang baik di Jawa maupun ada di Sulawesi Tengah. Kita juga ada beberapa teman kita juga yang menjadi dosen seperti itu. Jadi saya lihat Polwan itu semakin berkiprah ya, sudah berkiprah. Kemarin juga ada Ibu Wadir Lantas. Nah, itu kan di operasional itu Wadir Lantas. Kemudian juga saya sendiri, saya kemarin sebagai Wakapolres Banggai, kemudian saya ditempatkan di sini. Saya juga tidak berharap untuk menjadi di operasional lagi. Tapi ternyata pimpinan mempercayakan ke saya. Kembali lagi saya ke reserse, yaitu di Direktorat Reserse Narkoba. Di situ saya sebagai PSK Sudit 1 di Res Narkoba.
Kemudian di Krimum juga ada nih Ibu Siti juga yang sekarang berkiprah di situ. Di Krim itu sudah ada poluan-poluan Pama, Bintara yang istilahnya yang menjadi penyidik. Mereka bukan hanya duduk manis atau bekerja sebagai staf, tidak. Mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan di situ. Ada penangkapan dan sebagainya dalam melaksanakan tugas itu. Kemudian di staf, saya melihat di staf itu luar biasa teman-teman juga yang ada di staf. Bukan berarti di staf itu mereka dibanding dengan operasional itu semua sebenarnya sama. Tinggal kita mau nggak person itu mau ditempatkan di mana? Silakan. Kita harus memiliki kemampuan. Kita punya kualitas. Kalau kita punya kualitas, tidak perlu kita cari buka ke pimpinan supaya saya ditempatkan di sini, supaya harus di suatu jabatan. Tapi kalau kita punya kualitas, kita punya pengetahuan, kita punya kemampuan, pimpinan akan melihat, masyarakat akan melihat, oh ternyata Polwan itu mampu untuk melaksanakan tugas ini. Dan mungkin melalui masyarakat itu akan menyampaikan kepada pimpinan, oh ternyata Polwan si A itu mampu melaksanakan tugas. Nah, sehingga jabatan, pangkat itu tidak usah dicari-cari. Benar. Jadi ini bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman semua ya di rumah ya, apalagi yang mau jadi polwan tuh ya. Nah, untuk selanjutnya saya juga agak polisi wanita ini agak spesial ya. Spesialnya tuh di mata masyarakat tuh lebih bagus daripada Polki. Tahu alasannya? Kalau saya ini pribadi ya, apalagi kalau berhadapan saya di rumah nih pakai pakaian biasa ya, saya tuh lebih suka lihat polwannya daripada polkinya. Ya, bener ibu ya, cuci mata. Kapan lagi nih lihat ibu-ibu cantik nih ya kan, berseragam kapan lagi? Jadi itu tuh spesialnya polwan tuh ya. Cantik-cantik lagi Polda Sulteng polwannya ya, luar biasa. Perawatannya, mahal juga tuh polwan tuh ya, nggak sembarang ya. Gimana? Cukup sederhana, kita kan punya dapat uang make up. Uang make up itu kan tidak seberapa. Iya benar. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk sebentar ibu. Iya. Itu pembahasan yang menarik. Iya. Itu bagus untuk kita kupas ya. Tapi sebelum ibu menjawab itu, karena ini pertanyaan tiba-tiba muncul, ya ini sangat bagus ini. Teman-teman pasti bertanya, oh iya kenapa sih polwan cantik-cantik? Nah itu. Kita tunggu ya iklan yang mau lewat berikut ini. Jadi sekian. Nah itu tadi dia mengenai perawatannya. Karena kalau kita lihat nih perbedaan kulit polki dan polwan tuh berbeda 360 derajat ya. Nah bedain tuh, aku hitam nih guys ya, nggak bisa putih-putih. Ini kamera ntar di style dikasih efek ya, biar putih ya, dikasih efek. Nah, mengenai perawatan ya, tentunya kan polwan Polda Sulawesi Tengah itu terlihat cantik tuh pasti ada alasannya. Nah, untuk itu kita persilahkan ya buat ibu untuk menjawab itu. Itu kenapa sampai cantik-cantik begitu tuh? Itu jawab dulu ibu. Ini harus dijawab ya, dijawab. Ini karena teman-teman pasti penasaran tuh ya. Ya, silakan ibu. Ya, baik Pak David. Karena tadi saya mengatakan bahwa polwan-polwan itu memang dituntut harus dalam artian cantik dalam maupun luar gitu kan. Bener. Kita juga kan memiliki sisi ya, sisi kewanitaan. Nah, masa nanti saya turun di lapangan atau berhadapan dengan masyarakat, walaupun saya polwan misalnya, polisi wanita, terus saya berhadapan dengan misalnya ada yang dilayani dan sebagainya gitu kan. Ya dengan sisi feminim saya juga akan melakukan itu, tugas-tugas itu dengan mungkin supaya mereka juga tidak takut pada saat, kan sekarang ini kalau mau datang ke kantor polisi kan orang takut waktu itu. Tapi sekarang sudah enggak seperti itu lagi. Nah kita juga diberikan fasilitas. Nah fasilitas itu ada tunjangan untuk kita, yaitu tunjangan namanya tunjangan lipstick sebetulnya. Lipstick. Nah itu, jadi ada sisi feminimnya kita, di mana seorang perempuan juga kan selalu dalam berkiprah dalam
tutur kata dan sebagainya itu dalam kepribadian kan kita punya sisi feminim dibanding dengan laki-laki yang maskulin. Iya, benar. Nah, kalau laki-laki kan maskulin, kita perempuan itu ada. Makanya kenapa yang nanti kita akan bicarakan sebentar itu kenapa ada ruang khusus pelayanan terhadap perempuan dan anak, awak-awaknya itu Iya. semua perempuan. Nah, itu salah satu sisinya kenapa pemerintah mempedulikan dengan hal-hal seperti itu. Ya, bukan kita juga sudah punya gaji ya, bagaimana caranya kita bukan ingin supaya dilihat oh ini hebat ini poluan ini, tidak. Itu sisinya sisi sederhana yang kita tampilkan, tidak membuat orang jadi takut, Iya, udah benar. sangar dan wah mau datang ke kantor polisi, wah poluannya udah kasar dan sebagainya, datang minta kita dilayani mau melaporkan, malah kita dimarah misalnya Iya, seperti benar, itu, mendapatkan hal-hal yang tidak yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itulah bagaimana kita semakin kiprah, Poluan semakin berkiprah ya di tengah-tengah masyarakat agar polisi Republik Indonesia tetap dicintai oleh masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa. Itu tadi ya, kenapa Polwan cantik-cantik itu alasannya. Jadi jangan penasaran lagi. Ya udah terjawab kan? Ya, kenapa Polwan itu kelihatan feminim semua. Ya padahal kalau sama suaminya tuh galak-galak, yakin ya. Iya, sama suami, mungkin sama orang tuh ramah. Tapi yakin kalau sama suaminya galak di rumah. Tidak Pasti. juga Pak David, saya Oh, enggak mengatakan itu ya. tidak seperti itu ya. Pak David tidak seperti itu. Iya, iya. Saya mengalami sendiri gitu ya. Saya pada saat di rumah ya, saya itu kembali sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tidak membawa. Kadang-kadang juga sih seperti itu, kadang kita sadar atau tidak sadar juga kadang-kadang ada. Tapi yang lebih kita harus pahami bahwa kita itu kan ada dua peran di situ, sebagai orang tua di dalam rumah tangga, sebagai istri dalam rumah tangga, kemudian juga sebagai polwan. Iya, Seperti itu. Jadi itu. tidak menakutkan. Gitu. Soalnya kalau di mata para suami itu ada segala sesuatu itu kalau disembunyikan dari istri itu kalau ketahuan aduh, itu perang dunia ketiga ya. Oke nih ya, kita lanjut lagi ke tema kita ya, yaitu kejahatan asusila KDRT dan ABH. Apa sih itu? Nah, saya mau bertanya ke Ibu Siti. Lebih spesifiknya, kejahatan asusila KDRT dan ABH. Apa sih itu, Bu? Tolong jawab dong. Silakan Ibu. Baik, terima kasih saya ucapkan dan terima kasih juga yang masih setia menonton di podcastnya Polda Sulawesi Tengah. Di sini saya mungkin harus digarisbawahi ya, bukan saya menjelaskan tapi saya akan berbagi ilmu dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi para penonton dan setidaknya nanti bisa diimplementasikan. Berbicara tentang asusila itu apa sih? Asusila itu adalah perbuatan tindak pidana di mana yang dilakukan oleh seseorang, orang tersebut pertama keberatan dengan perbuatan itu, kemudian apakah ada efek hukumnya. Nah itu kesusilaan itu kan agak, kalau kita bicara di media begini agak, mohon maaf ya, saya harus bisa mendesain kata-kata yang tidak terlalu vulgar. Iya, nanti kalau ini biar Mas Sutradara siapkan kata-katanya, nanti kalau ada yang ini bisa di tit, gitu tit. Kalau di film-film kan gitu. Iya, karena asusila itu kan Iya, banyak ya benar. tentang pelecehan ya intinya ya, Iya, itu benar, tentang benar. pelecehan. Terus tadi yang kedua tentang KDRT. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tadi kembali oleh Ibu Pakor Polwan saya menyampaikan bagaimana kehidupan seorang polwan ketika sudah mengambil kehidupan dalam hal ini adalah berkeluarga. Iya. Jadi saya tidak sepaham juga yang tadi disampaikan kalau polwan itu nanti kalau di rumah dia galak dari suaminya. Oh, jangan salah. Oh, gitu iya. Nah, kalau yang galak-galak itu nanti di skip sama suaminya. Bahaya. Iya, di skip nantinya. Iya, benar. Nah, di sini juga saya juga menjelaskan dan berbagi ilmu karena kebetulan saya juga menanganin kasus tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT. Iya. Nah, kalau ada laporan itu bukan hanya pidananya saja yang saya proses, tetapi saya belajar dari apa yang saya dapat. Kekerasan dalam rumah tangga itu kebanyakan terjadi karena komunikasi awalnya yang tidak bagus. Nah, begitu juga halnya ketika kita sudah menikah, kita harus tahu menempatkan diri. Karena tidak dipungkiri kita polwan ya khususnya, Iya, kita punya benar. gaji, kita punya life fashion. Itu kan kadang-kadang
suami yang tidak mengerti dengan kita, nanti dia bilang, kamu kok gini sih, kamu kok gini. Ya kita ngikutin aja, makanya komunikasi timbal balik seperti itu. Nah, kemudian kenapa ke KDRT ini kok banyak terjadi, yang terjadi khususnya di Kota Palu ya. Itu yang pertama tadi saya bilang kurangnya komunikasi, kemudian tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau saya pribadi, mungkin saya bisa menyampaikan ke penonton, ketika kita berkomitmen menjadi istri, jadilah istri yang baik. Karena kebaikan itu akan menemukan jalannya. Kita tidak usah takut suami mengkhianati, kita baik aja. Nah, Ibu izin Ibu. ya, Semoga ucapan Ibu ini ditonton sama istri saya di rumah. amin. Silakan dilanjut. Iya, baik. Saya poluan, bukan saya maksudnya mengekspos, tapi saya hanya mengedukasi. Iya. Saya itu bangun, karena saya kebetulan muslim, saya bangun itu kurang lebih dari jam 5 ya. Saya beribadah, kalau waktunya saya ibadah, kemudian saya langsung terjun ke dapur, karena anak sama suami saya itu harus sarapan pagi. Kalau seumpamanya nanti ada emergensi sekali-sekali saya beli di luar, tapi kebanyakan dalam kehidupan saya berumah tangga saya pagi masak untuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah kurang lebih sudah sekitar 19 tahun rumah tangga saya adem ayem. Adem Gitu. ayem. Wah, Dan itu mungkin bisa diinikan. Terus ketika saya pulang dari kantor, saya kalau ada waktu, anak saya kebetulan sekolah pulang sore, saya jemput. Seperti itu. Kemudian kita tidak lupa juga yang saya bilang, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai poluan, kita harus bersinergi gitu, supaya tidak terjadi cash dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Baik, untuk yang ketiga, masalah ABH. ABH itu apa sih? ABH adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah anak yang menjadi korban. Siapa sih anak yang menjadi korban? Dari semenjak dalam kandungan sampai usianya sebelum 18 tahun itu dikatakan adalah anak, dan itu Anak sudah ya? diatur Iya. sudah diatur di undang-undang perlindungan anak, ada di undang-undang SPPA, itu di bawah 18 tahun. Kemudian anak siapa sih yang jadi saksi? Nah, jadi saksi itu yang pernah saya baca adalah anak yang di bawah usia 18 tahun. Bagaimana kalau anak usia 1, 2, 3 nanti dilihat apa saksinya itu gimana? Dan itu ketika sebagai seorang polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak itu harus ada pendampingan. Kalau tidak ada pendampingan nanti lain lagi ceritanya. Mungkin tidak percaya diri atau takut. Makanya dalam proses pemeriksaan terhadap anak itu kita tidak menggunakan uniform poloan. Karena kalau dulu zaman saya masih kecil, kalau anak bandel itu kan dia bilang, awas ya nanti polisi ditangkap polisi ya, seperti itu. Tapi itu sekarang sudah, image itu sudah hilang. Kemudian anak sebagai pelaku. Siapa sih anak sebagai pelaku? Anak sebagai pelaku itu yang melakukan tindak pidana yang usianya di bawah 18 tahun. Bagaimana anak yang usia 12 tahun ketika melakukan tindak pidana itu ada aturannya sendiri. 12 tahun ke 14 tahun juga ada aturannya sendiri. 14 tahun sampai ke 18 tahun itu juga ada aturan sendiri. Nanti kalau macam yang pengen tahu silahkan datang ke unit perlindungan perempuan dan anak. Kalau kita berbicara tentang spesifikasinya, nanti sampai jam sore nggak habis-habis. Sampai malam, jangan Bu ya. Nanti marah lagi istrinya. Jangan. Kalau saya pulang lambat biasa ditanyain sama istri saya. Tapi semoga ntar saya telepon istri saya supaya nonton podcast ini Bu ya. Iya. Ya, mengenai tadi nih saya agak menyinggung sedikit tentang korban, saksi, dan pelaku. Iya. Ya. Tentang saksi dulu tadi dikatakan nih Bu. Kalau saksi itu 18 tahun ke bawah ya? Iya. Ini kan kategori 18 tahun ke bawah kan, ini kan belum dewasa Bu ya. Ya. Mas kategori, apa keterangannya bisa diterima? Kalau di dalam undang-undang SPPA itu bisa diterima. Bisa diterima ya. Makanya harus ada pendampingan dalam gitu. pemeriksaan. Iya. Oh, jadi gitu ya. Soalnya saya pribadi juga belajar ilmu hukum Bu. Jadi saya kebetulan belum mendalami betul ya PPA itu. Nanti saya sharing-sharing sama Ibu. Boleh ambil tesis nanti. Iya, betul. Ya, alhamdulillah karena saya kemarin ambilnya pidana guys ya. Cuma terkhususnya di pidana khusus ya, begitu. Boleh saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Silakan Ibu. Ibu Ibtu Siti. Silakan Ibu, silakan. Kebetulan juga saya dulu sebelum di Direktorat Narkoba saya pernah mengawaki unit pelayanan perempuan dan anak ya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Saya cukup lama di situ berkiprah. Sebetulnya untuk apa yang disampaikan oleh Mas Davi tadi itu bahwa apakah anak itu bisa jadi saksi. Nah ini
yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi itu ada anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, dalam penanganan kasus terhadap misalnya anak yang berhadapan dia sebagai pelaku, kemudian juga dia sebagai sebagai korban. Nah, kalau dia sebagai korban, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, dia sebagai misalnya mendapatkan tindak kekerasan. Nah, inilah yang disebutkan dengan anak sebagai korban. Kemudian anak sebagai saksi, jadikan saksi. Nah, pada saat di dalam pemeriksaan misalnya kita butuhkan anak seorang korban dia menjadi saksi, itu juga yang disebut dengan saksi. Jadi itu anak yang berhadapan pada saat kita melakukan proses penyidikan perkara, misalnya ada satu perkara, misalnya pemerkosaan kebetulan misalnya pelakunya yang melakukan pemerkosaan itu adalah anak, kemudian korbannya juga anak, saksinya juga anak. Ini yang disebut dengan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu. Begitupun ada kasus-kasus yang misalnya menyangkut anak di sini, misalnya dia sebagai saksi, itu juga yang dikatakan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti gitu, itu ya. Oke, saya lanjut lagi nih Bu. Ya, soalnya aku kalau berhadapan sama ibu-ibu ini, aku kayak berhadapan sama ibu aku gitu ya. Jadi takut dimarahin ntar kalau lama-lama nanyanya ya. Gak apa-apa ini Bu ya, tanya terus Ibu ya. Gak apa-apa, takut dimarahin ntar ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, tentang kejahatan asusila dan KDRT atau juga ABH ya. ABH. Nih, apa yang menjadi suka duka dalam menangani perkara kasus kejahatan asusila, KDRT dan ABH ini? Kira-kira apa? Tapi jangan dijawab dulu, ya. Jangan dijawab dulu. Anda penasaran? Saya juga. Oke, jangan kemana-mana. Tetap saksikan podcast Presisi Polda Sulteng. Mantap. Nah, apakah Anda penasaran? Tentunya saya juga. Oke, kita kembali ke Ibu Siti. Nah, ini kursi panas ini Bu ya. Ini kursi saya, ini kursi panas semua ini ya. Jadi kalau orang saya tanyain tuh kayak pantatnya tuh kayak aduh apa ini gitu ya. Itu yang bikin menarik dari podcast saya ya. Gitu. Oke, kita lanjut Ibu ya. Apa yang menjadi suka duka dalam menangani kasus kejahatan asusila, KDRT dan ABH selama ini? Nah, kira-kira apa? Ya, jangan sukanya dulu ya. Ya, dukanya dulu. Yang dukanya ada beberapa ya, yang paling sangat berduka menurut saya adalah ketika saya harus memenjarakan anak di bawah umur. Itu membuat saya adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Antara tega dan tidak, tapi ketika kita berbicara hak-hak hukum atau pidana yang harus diharapkan melalui peradilan formal, mau dan tidak mau, saya harus menyerahkan ke penuntut umum. Kemudian ketika menanganin kasus-kasus yang emergensi tentang pengungkapan kasus, contohnya yang kemarin ya, yang lagi trending Open BO, hai, jauhkan ya, jangan sampai nanti saya dapat lagi anak-anak Palu seperti itu nanti berhadapan dengan saya. Itu kita poluan meninggalkan suami, meninggalkan anak itu pagi ketemu pagi untuk melakukan proses tindak pidana terhadap pelaku-pelaku yang menggunakan, mohon maaf, anak-anak sebagai prasarana kejahatan. Itu yang dukanya ya. Nah, kemudian sukanya adalah ketika apa yang sudah menjadi proses pidana, dalam hal ini korban anak, kemudian anak itu dia kembali ke jalan yang benar dengan kita brainwash, itu adalah hal yang paling menyenangkan buat saya. Dan saya bersyukur bisa bekerja di unit PPA, setidaknya ada invest kebaikan yang dapat saya pertanggungjawabkan kelak. Dan hal-hal itu adalah menjadi motivasi saya dalam setiap bekerja. Oh, luar biasa. Jadi itu salah satu jawaban yang mengayemkan ya, kalau orang Jawa itu adem gitu, adem banget. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, untuk khusus ya, untuk Ibu Esriati nih. Ibu Esriati pakor poluan loh ya, pakor poluan, jangan macam-macam kalian ya, poluan ya, jangan macam-macam ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus closing statement nih Ibu ya.
apa harapan Ibu selaku perwira koordinator ya atau Pakor Poluan Polda Sulteng untuk para junior nih ya, Poluan junior Poluan ya, baik yang ada di Polres dan Polda, dan sekaligus masukan dan harapan ke depannya. Silakan Ibu. Baik ya, saya selaku senior poluan ya, yang ditunjuk untuk melakukan apapun itu, ada informasi-informasi yang berkaitan dengan poluan, saya diberikan tanggung jawab untuk itu, supaya nanti poluan-poluan itu bisa apa yang diharapkan tercapai gitu ya. Nah, statement saya kepada adik-adik saya poluan ya, marilah kita memiliki person branded yang saya sampaikan tadi itu ya. Kalau kita memiliki personal branded untuk diri kita upayakan kita berbeda dengan orang lain. Kalau misalnya itu komunitasnya semua orang, misalnya contoh bahwa kita ini kayak poluan ini kan semua di pendidikannya di Sepoluan ya, di Ciputat ya, semua keluar dari situ dengan model yang sama. Tapi setelah kita melakukan sudah bekerja, marilah kita mengasah diri kita ya, supaya kita beda dengan orang lain. Kalau orang lain belajar 10 kali, misalnya 10 kali, kita jangan 10 kali. Kita belajar itu mungkin 11 12. Nah, sehingga ada perbedaan kualitas yang dimiliki oleh person poluan tersebut. Nah, sehingga poluan itu memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, memiliki pendidikan yang baik. Nah, setelah kita misalnya sudah jadi poluan, ya sudahlah, yang penting saya sudah jadi poluan, jangan seperti itu. Mari kita belajar, jangan berhenti untuk belajar, sehingga nanti kita ada nilai. Nah, nilai inilah akan dijual, dan dalam artian akan dinilai oleh pimpinan, oleh masyarakat. Nah, inilah yang akan poluan semakin dicintai, kemudian poluan memiliki kemampuan, keahlian, kualitas, dan itu harus punya karakter. Nah, karakter poluan itu ya ada 3, menurut saya ada 3, yaitu dia memiliki konsisten ya, tidak berubah-ubah, kemudian memiliki relevansi dengan siapapun gitu ya. Pada saat dia berada di masyarakat, dengan teman lingkungannya, kerja, itu semuanya harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kemudian ya, jadi itu yang poluan itu benar-benar harus memiliki kemampuan, kualitas, keimanan juga harus penting itu. Kalau kita tidak memiliki keimanan juga, tidak bisa menjadi contoh dan tauladan, ya siapa yang akan melihat kita seperti itu? Orang tidak akan percaya ya. Nah, kita tidak bisa memiliki nilai. Nah, itu kalau kita memiliki personal branded, pasti orang akan melihat, oh, poluan, dia adalah seorang poluan dan memiliki kemampuan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi itu suatu statement yang luar biasa ya dari Ibu Pakor ya. Ini harus poluan harus dengar ya. Kalau nggak dengar itu awas ntar ditindak sama Ibu nanti ya. Awas. Nah, saya untuk yang terakhir kalinya ya, saya mengarah ke Ibu Siti. Ibu jangan tegang, memang kursi saya panas, tapi tidak sepanas kompor gas di rumah ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, closing statement dari Ibu. Apa harapan Ibu ya ke depannya agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Kejahatan asusila, KADRT dan ABH. Bagaimana Bu? Silahkan. Itu ya, padahal tadi saya sudah ini kan kalau closing statement, tapi karena diminta yang itu baik. Iya. Harapan saya adalah yang pertama, bagi siapa saja, jangan takut sama siapapun, tapi takut dengan Tuhan. Ketika kamu takut dengan Tuhan, saya yakin pasti kamu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dihinakan. Kemudian ini closing statement untuk poluan. Iya. Jadi saya ini ya, kebetulan kesempatan pada saat ini saya duduk jadi senior sedikit, meskipun masih ada senior yang di atas. Saya punya adik-adik yang setidaknya mereka menonton atau yang masih mau menonton atau yang masih mau jadi poluan. Yang pertama adalah jadilah poluan yang punya skill, tetapi jangan lupa skill yang beradab. Kemudian yang kedua,
untuk para penonton semuanya, berbuatlah kebaikan. Meskipun kau dicaci, dimaki, dihujat, tidak usah peduli. Yang penting kau berbuat baik. Dan yakinlah bahwa kebaikan itu nanti akan menemukan jalannya. Kamu tetap dilindungi dalam versi Tuhan. Terima kasih. Wah, itu luar biasa ya. Mungkin sebelum ditutup Iya, ya, barangkali Ibu Siti bisa menyampaikan kalau ada misalnya orang mengalami kekerasan ataupun hal-hal ini dalam hal ini perempuan atau melakukan kejahatan, mungkin kemana dia harus Iya, pergi benar itu kan tuh, itu itu. supaya nanti masyarakat bisa tahu Iya. di mana harus saya untuk Di melaporkan. Sulawesi Tengah ini ada terdiri dari 13 polres dan memiliki polsek masing-masing. Ketika ada permasalahan itu, cepat-cepatlah ke polsek atau ke tempat polisi kantor terdekat dari rumah tersebut. Terus kalau yang kasus anak, itu harus cepat-cepat tuh, apalagi mohon maaf ya, ada kasus KDRT, kasus yang bersih tegang biasa suami istri ini yang bahaya ya. Itu harus cepat-cepat. Kenapa? Supaya alat bukti yang menjadi tindak pidana itu tidak akan rusak karena terlalu lama nanti dilapor. Iya, benar. Iya. Takutnya hilang Bu ya. Iya, Mungkin hilang. masyarakat tidak perlu takut datang ke kantor polisi kalau misalnya mengalami tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera laporkan di Polda Sulawesi Tengah maupun di Polres jajaran itu. Iya. Itu kita memiliki unit pelayanan perempuan anak yang diawaki oleh polwan-polwan seperti itu. Jadi penanganannya akan ditangani oleh penyidik polwan yang sudah profesional dan sudah terlatih untuk menangani itu. Seperti itu, Seperti Pak David. itu ya. Ya? Ini pesan luar biasa ya. Nah, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan saya nih ya. Dari jenis KDRT itu apa saja dan macam-macam. Cuma karena waktu yang membatasi kita, ya mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi Bu. Oke. Seperti itu, ya. Jangan lupa, ya kayaknya ibu punya akun sosmed ya, Ya, YouTube ya. Ya, jadi ini perlu di share, disebar ke mana-mana. Kalau bisa tembus ke penjuru dunia sana, ya. Bah, kira-kira punya sosmed apa nih Bu? YouTube? Kalau YouTube itu sebenarnya untuk edukasi ya. Edukasi, Kenapa? Karena kan kebanyakan kebetulan teman-teman sering nanya ketika nanganin kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak khususnya. Jadi daripada nanya banyak-banyak setiap ini jelasin terus, saya buat edukasi berupa YouTube. Yang mau belajar monggo silahkan belajar. Yang maksudnya mau mengkritik, oh saya ada punya case kayak begini, silahkan. Saya terbuka untuk komunikasi. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu sangat penting buat saya. Makanya saya buat YouTube. Meskipun YouTube itu sudah 8 tahun. Cuman karena saya tidak mengejar subscribe hanya untuk ininya aja. Seperti nama saya Siti Hasibuan, ya Siti Hasibuan. Oh, nama YouTube-nya Siti Hasibuan. Iya, karena saya orangnya tidak suka Ya, ini. Ya udah. dicatat semuanya. Siti Hasibuan. Jangan lupa like and subscriber. Ya, begitu Bu ya. Nah, kalau Ibu Pakru sendiri ada sosmed YouTube? Ya, kalau saya kan mungkin ya kita hidup di zaman ya zaman ini dulu belum seperti sekarang. Ya, saya tidak memiliki akun-akun seperti itu dan mungkin saya juga membatasi karena dengan adanya banyak hal-hal yang ya saya lihat juga tidak banyak hal-hal yang merugikan juga, ya saya tidak memiliki itu. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman ya, kalau mau lebih lanjut nih ya, karena Ibu Siti juga punya akun YouTube ya, kalau mau ada yang kurang hari ini pertanyaannya, silahkan tanya ke YouTube Ibu Siti langsung ya. Seperti yang dibilang tadi, Siti Hasibuan. Iya, jangan lupa like and subscriber ya. Untuk itu saya akhiri episode podcast kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sudah datang di studio saya ya. Nanti Mas sutradara tolong ibunya diantar ya. Jangan sampai kenapa-kenapa di jalan ya. Itu diantar. Ya, diantar. Tahu jangan. Bahaya entar dikawal ya. Aduh, kalau aku sih ya. Oke, sekian aja ya. Episode kali ini kita akan lanjutkan ke episode berikutnya yang sangat membuat Anda penasaran. Apa itu? Nanti minggu depan. Oke? Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak. Salam presisi. Salam presisi. Selamat siang.